warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Juliasnita, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 1, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, baik anak-anak ya. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Min. Hari ini ada yang belum masuk? Udah semua alhamdulillah Bu. Haikal ada. Haikal sudah masuk Haikal. Ampun. Nah, baiklah anak-anak ya. Tadi Fikri izin sama Buria tidak bisa mengikuti pelajaran. Baik, untuk teman kita yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Dan untuk kita semua, ya, untuk kita semua yang masih diberi kesehatan, kita harus bersyukur ya anak-anak. Ya Bu. Anak-anak, suara Buria ini sudah terdengar jelas apa belum? Ada sandet-sandetnya Bu, ada putus-putusnya Bu, agak delay Bu. Nah, tapi sudah bisa mendengarkan? Bisa? Nah, nggak apa-apa, mungkin juga sinyal. Nah, sudah siap anak-anakku mengikuti pelajaran? Bagaimana? Siap, Bu. Sudah. Masih semangat? Masih semangat? Bu. Ya, alhamdulillah. Masih. Nah, nanti jangan lupa ya kalian mengisi link ya, daftar hadir mengisi di link Google Classroom yang sudah Ibu sediakan seperti biasa ya anak-anak. Bisa dipahami? Sudah kelihatan anak-anak? Sampun Bu. Belum. Sampun. Bentar, Ada. kita tunggu ya. Udah Bu. Ya. Ibu Ria tanya sekali lagi, masih semangat kalian? Masih Bu. Alhamdulillah. Di sini dilihat kesuksesan kalian bisa diraih dengan semangat yang tinggi, tidak putus asa, dan selalu mau belajar. Nah, anak-anak ya, materi pembelajaran kali ini ya masih berhubungan dengan pembelajaran minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Ya Bu. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam. Yang kedua, menyajikan informasi secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur. Nah, kita lanjut ya. Ya Bu. Nah, tujuan pembelajarannya ya anak-anak, nanti di akhir pembelajaran yang pertama kalian bisa menelaah strukturnya dari teks eksplanasi. Yang kedua, Ya Bu. bisa menelaah kebahasaan dari teks eksplanasi. Baru yang ketiga nanti kalian menyajikan teks eksplanasi. Bisa dilanjut ya? Ya Bu. Bisa Bu. Nah, anak-anak coba lihat, itu ada gambar apa? Tsunami. Tsunami. Nah, kalau kamu bilang tsunami, ada nggak kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ada Bu. Berarti teks eksplanasi apa itu Mbak kira-kira? Ada. Teks
eksplanasi yang adalah menjelaskan tentang kejadian proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial. Nah, berarti berhubungan dengan kejadian apa? Fenomena alam. Fenomena alam. Berarti tsunami ini termasuk fenomena apa ya, Mbak? alam. Alam. Ya, kita lanjut ya. Nah, Ya, coba Bu. lihat gambar yang kedua ini. Ini ada gambar apa, anak-anak? Bully. Pembulian. Nah, bullying atau Pembulian. pembulian. Nah, di sini merupakan peristiwa apa yang terjadi? Fenomena sosial. Pintar Sosial. sekali ya, fenomena sosial. Tadi sudah ada fenomena alam, ini contoh fenomena sosial. Bisa dipahami nih gambar-gambar ini tadi? Bisa, Bu. Sekarang kalau kalian sudah punya gambaran, berarti kita bisa, oh teks eksplanasi berarti berisi tentang Fenomena. Fenomena alam fenomena, maupun bisa fenomena. Alam maupun sosial. Nah, yuk kita lihat ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa, bagaimana dari topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial. Sudah punya gambaran anak-anak? Kehidupan sehari-hari. Sudah punya gambaran ya tentang Sudah, Bu. Nah, tujuan dari teks eksplanasi menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah. Tadi kalian lihat, tsunami itu terjadinya secara alamiah atau dibuat-buat? Alamiah. Nah, berarti fenomena alam secara alamiah. Bisa dilanjut ya. Bisa, Bu. Nih, perhatikan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi yang berupa fakta. Apa itu fakta, anak-anak? Suatu yang benar-benar yang terjadi. Pintar, nyata, sesuai dengan keadaan. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Dan yang terakhir, menggunakan yaitu square marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Nah, anak-anak ya, sekarang kita akan membahas tentang struktur. Nih, coba struktur teks eksplanasi ada apa saja? Identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, ulasan. Nah, namanya saja identifikasi fenomena. Diidentifikasi berarti diapakan anak-anak? Dilihat. Memuat gambar, diterangkan. Ya, gambar awal. kita lihat ya. Identifikasi fenomena ini ya dalam teks eksplanasi bagian pertama memuat gambaran awal, berarti di awal paragraf tentang sesuatu yang akan diterangkan, bisa terkait fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Berarti letaknya di mana ini? Di bagian awal. Nah, Awal. bisa dilanjut Awal. ya. Yang kedua, Rangkaian kejadian. ya, namanya saja sudah rangkaian kejadian. Berarti isinya tentang apa di sini anak-anak? Kejadian yang relevan. Nah, berarti kejadian-kejadian seperti fenomena tsunami tadi, kejadian-kejadiannya di sini peristiwanya bagaimana? Yang terakhir, Fenomena yang diterangkan. iya, ada struktur yang terakhir bagian ulasan. Berarti kita mengulas. Letaknya pasti di bagian
Terakhir, pintar. Terakhir. Di bagian ulasan ini memuat komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan tadi. Coba anak-anak perhatikan di sini. Tadi ada gambar bullying atau pembulian. Di sini ada teksnya. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Nah, kira-kira yang bagian identifikasi fenomena ada yang di bagian mana ini anak-anak? Di awal. Bagian awal. Bagian awal, di kalimat yang mana? Bully adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa orang. Pintar ya. Terus yang struktur yang kedua ada Rangkaian kejadian. ya, rangkaian kejadian ada di mana? Di bagian tengah. Nah, peristiwa-peristiwanya, kejadian-kejadiannya. Jenis perilaku bullying itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Yang struktur terakhir ada apa? Ulasan. Ada ulasan. Ulasannya yang mana kira-kira? Kebijakan tersebut dapat berupa program anti-bully. Nah, jelas kalian semua? Jelas, Bu. Bisa dilanjut ya. Lah, coba di sini tadi kalian sudah menelaah di situ ya, itu benar. Identifikasi fenomena di awal. Ini rangkaian kejadiannya tadi dan ulasannya pada di bagian akhir. Bisa Ya, Bu. dilanjut? Bisa. Nah, yuk kita sekarang memahami kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apa saja ya di sini? Yang pertama ada istilah ilmiah. Yang kedua konjungsi kausalitas. Dan yang ketiga konjungsi kronologis. Dan yang keempat kalimat benda jenis fenomena. Kita pahami satu-satu ya. Nah, Ya, Bu. lihat anak-anak. Yang pertama ada istilah ilmiah, namanya saja ilmiah, pasti berhubungan dengan bidang tertentu. Ada contoh di situ. Nah, kalau di bidang biologi misalkan, berarti istilahnya ada apa saja anak-anak? Biologi. Ya. Istilah ada adaptasi, Anatomi. Anatomi. Evaluasi. Nah, pintar. Ini bisa dipahami? Bisa. Nah, Bisa. bidang kesehatan istilahnya ada sendiri, ada stetoskop, jelas ya? Jelas, Bu. Nah, yang kedua ada konjungsi kausalitas, namanya konjungsi. Konjungsi apa? Kata hubung. Kata hubung. Pintar ya. Kata hubung menunjukkan sebab akibat kausalitas. Nah, contoh ada kata hubung karena, sebab, sehingga. Bisa dilanjut ya? Jalan-jalan terus. Yang ketiga ada konjungsi kronologis. Kronologis itu menyatakan apa anak-anak? Hubungan waktu. Nah, hubungan waktu. Biasanya konjungsi yang digunakan ada apa saja? Kemudian, lalu, setelah. Nah, Lalu setelah itu. ini ada yang ditanyakan? Ya. Tidak, Bu. Nah, lanjut yuk. Nah, anak-anak ya, setelah kalian memahami struktur dan kebahasaan tadi, sekarang yang terakhir nanti kita menulis teks eksplanasi. Itu ada langkah-langkahnya. Sebelum kalian menulis, pasti kalian menentukan apa? Topik. Nah, menentukan topiknya dulu. Setelah topik, menemukan topik, baru kalian bisa menyusun Kerangka teks. kerangkanya.
Ya, yang ketiga, setelah kerangkanya tersusun, kamu baru mengumpulkan bahan. Setelah semuanya terkumpul ya, bahannya sudah ada, baru kita apa anak-anak? Mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi yang lengkap. Nah, baru kita bisa menulis sesuai dengan kerangka menjadi teks eksplanasi yang lengkap. Bisa dipahami anak-anak sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan. Nanti ya, setelah ini nanti kalian bisa ya mengerjakan LKPD berkelompok dengan teman kalian masing-masing. Kelompoknya tetap seperti kelompok yang minggu kemarin ya. Ya, Bu. Ibu tampilkan dulu LKPD-nya. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, Udah, Bu. itu ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Sebelum mengerjakan, dibaca petunjuknya dulu. Di sini ada petunjuk pengerjaan. Nah, Ya, Bu. kegiatan kalian nanti ya, yang pertama, kalian menelaah struktur dari teks eksplanasi secara berkelompok ya anak-anak. Ya, Bu. Yang kedua, menelaah kebahasaannya juga. Nah, setelah Ya. selesai menelaah ya, ini ada tugas mandiri. Menulis teks eksplanasi. Nanti kalau kalian sudah menelaah, tugas mandiri kalian menulis teks eksplanasi ya menggunakan bahasa kalian sendiri dari ini. Ya, Bu. Ada teks ini dengan berjudul Gunung Meletus. Ini nanti kalian telaah dulu secara berkelompok, didiskusikan. Setelah itu kalian menulis kembali menggunakan bahasamu sendiri dengan memperhatikan apa anak-anak? Iya, Bu. Dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya ya. Ya, Bu. Semua tugas ya, baik LKPD, baik materi pembelajaran sudah Ibu unggah di Google Classroom kita. Nah, Ya, Bu. sebentar Ibu tampilkan. Sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ini ya. Nanti dilihat teks eksplanasi Selasa 17 November 2020. Ya, Bu. Ini ada materi berhubungan dengan PPT tadi dan materi pembelajaran bisa kalian lihat. Di sini nanti juga ya lembar kerjanya yang kalian kerjakan juga sudah Ibu sediakan di sini ya. Ya, Bu. Jangan lupa juga ada daftar hadir. Nanti setelah ini kalian mengisi daftar hadir. Nanti Ya, Bu. kalau sudah Ya, Bu. berdiskusi dengan kelompok, silahkan unggah hasil kalian kembali ke Google Classroom sini ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan ini? Tidak, Bu. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah bisa, Bu. Alhamdulillah. Siva bagaimana Siva? Bisa? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat ya kalian? Semangat, Bu. Semangat. Semangatnya kok lemes, Mbak? Sudah sarapan kan? Semangat. Udah, Bu. Alhamdulillah, udah. Nah, silakan
Silahkan kalian kerjakan sekarang, berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Ya, Bu. Ibu beri kesempatan, nanti setelah kalian sudah selesai kita kembali lagi ke Google Meet ya anak-anak ya. Ya, Bu. Silahkan berdiskusi dengan teman kalian. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Yang, Bu. Yang Bu. Bagaimana dengan mengerjakan tugasnya tadi? Ada yang mengalami kesulitan tidak? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah tidak. baiklah, tadi ya Ibu sudah melihat tugas kalian ya. Kalian sudah menelaah struktur dan kebahasaan dengan kelompok kalian. Nah, sebagian sudah ada yang diunggah. Nah, tugas kalian yang mandiri menulis teks eksplanasi dengan bahasa sendiri. Sebagian tadi juga sudah Ibu lihat. Nah, kelihatannya kalian tertarik sekali. Nah, Ya, Bu. yuk coba anak-anak kita lihat ya. Ibu tampilkan dulu. Nah, sudah muncul belum? Ntar, Bu. Ya, Bu. Sudah? Udah, Bu. Nah, tadi kalian sudah ya menelaah struktur dan kebahasaan dari gunung meletus. Nah, struktur ya, strukturnya yang pertama ada apa anak-anak? Identifikasi fenomena. Nah, Fenomena. identifikasi fenomena kira-kira ada di bagian mana ini? Awal. Yang kalimat yang mana? Paragraf yang mana, Mbak? Gunung meletus merupakan salah satu bencana alam. Nah, itu merupakan bagian struktur identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena. Ini tadi mudah ya, bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Struktur yang kedua ada apa? Rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian. Serangkaian kejadiannya ada di mana, anak-anak? Gunung meletus terjadi Gunung karena meletus endapan terjadi karena magma. Pintar sekali. Rangkaian-rangkaian kejadiannya dari gunung meletus ya, dimulai dari ini. Gunung meletus terjadi karena endapan magma. Nah, sampai di mana ini? Sampai pada umumnya korban meninggal akibat tekanan panas yang mengangkut suhu. Letusan gunung berapi melontarkan material ini masih di bagian apa? bagian rangkaian kejadian. Masih di rangkaian ya. Ya, Bu. Nah, setelah itu yang ketiga ada struktur apa? Ulasan. Ulasannya bagian akhir ada di kalimat mana anak-anak? Banyak kerugian yang dialami oleh manusia akibat gunung meletus ini. Nah, di sini ya. Banyak kerugian yang dialami oleh manusia akibat gunung meletus ini. Kelompok yang lain juga sama? Ya, Bu, sama. Nah, Sama, Bu. setelah menelaah struktur, tugas kalian tadi apa? Menelaah apa? Nih, menelaah kebahasaannya. Yang pertama istilah ilmiah, buktinya yang mana anak-anak? Ilmiah yang gunung meletus. Istilah ilmiahnya dari gunung meletus Kebutuhan tadi. finansial, Bu. Di mana Mas Siva? Kebutuhan finansial. Apa Mas? Kebutuhan finansial. Kebutuhan finansial, pintar. Apalagi? Istilah yang digunakan. Kebutuhan pangan. Nah, kebutuhan pangan. Nah,
Kebahasaan yang kedua apa? Konjungsi kausalitasnya di mana ini? Gunung meletus terjadi karena Nah, namanya konjungsi tadi kata hubung, kausalitas. Berarti menggunakan kata hubung apa tadi? Kata hubung. ada di gunung meletus terjadi karena endapan Nah, magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Ya, pintar. Berarti kata hubung yang digunakan apa, Mbak? Karena Karena. Ada Karena. lagi selain karena? ada Apa? Kalian menemukan apa? saat dapur magma penuh, magma akan terdorong keluar sehingga menyebabkan letusan. Kata hubungnya apa? Kausalitasnya? Menyebabkan. Menyebabkan. Nah, mungkin masih banyak lagi ya yang kalian temukan di sini ya. Ya, Bu. Kaidah Ya, Bu. kebahasaan Ya, yang Bu. ketiga ya, ada apa? Konjungsi kronologis, urutan waktu. Di kalimat mana ini yang menyatakan kronologis? Yang hal tersebut semakin menyulitkan manusia untuk membenahi kehidupan dari awal. Nah, konjungsi yang digunakan apa? Dari awal. Dari awal. Yang lain kira-kira? Sama. 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 Sama, Bu. Nah, Sama. struktur kaidah yang lain ada apa, anak-anak? Kaidah kebahasaannya. Penggunaan kata benda yang merujuk pada fenomena. Nah, kata benda jenis fenomena. Kalian menemukan buktinya di mana? Yang gunung meletus terjadi karena endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Kata bendanya yang mana? Gunung meletus dan perut bumi. Pintar. Yang lain bagaimana? Yang lain bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. anak-anak ya, tadi kalian sudah menulis teks eksplanasi dari gunung meletus ya. Ya, Bu. Nah, tadi kalian sudah menulis teks eksplanasi dari gunung meletus. Nah, dengan bahasa kalian sendiri. Tadi Ibu juga sudah melihat ada yang sudah mengunggahnya. Nah, kira-kira ada yang ingin mempresentasikan hasilnya? Siti, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Siti ya Mbak, siap Mbak? Siap, Bu. Coba Mbak, yang lain diperhatikan ya. Menulis teks eksplanasi dengan bahasa sendiri yang berjudul Gunung Meletus. Salah satu bencana alam yang terjadi di Indonesia adalah gunung meletus. Penyebab dari gunung meletus ini disebabkan letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng besar bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia termasuk wilayah cincin api Pasifik sehingga sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Wilayah yang dilalui cincin api Pasifik ini tentu mempunyai gunung berapi yang masih aktif. Terjadinya gunung meletus karena endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Hal ini berkaitan dengan zona kegempangan aktif atau pertemuan lempeng-lempeng bumi. Batas lempeng tersebut memiliki tekanan yang sangat tinggi mencapai 1000 derajat Celcius yang dapat melelehkan material bebatuan di sekitarnya menjadi magma. Saat dapur magma penuh, magma akan terdorong keluar sehingga menyebabkan letusan. Letusan gunung berapi mengeluarkan material hingga puluhan kilometer. Lava mengalir ke permukaan melalui bawah gunung berapi. Selain lava, ada pula hasil letusan gunung berapi berupa lahar. Lahar merupakan banjir di lereng bumi yang terjadi atas campuran bahan vulkanik. Lahar letusan terjadi apabila gunung berapi yang memiliki danau kawah meletus sehingga air danau yang panas bercampur dengan material letusan. Selain itu, letusan gunung tidak hanya menghasilkan lava dan lahar, tetapi juga gas dan abu vulkanik, serta awan panas yang dapat membahayakan manusia. Tidak heran jika korban gunung meletus
yang terkena awan panas dapat mengalami luka bakar, sesak nafas, hingga kematian. Pada umumnya, korban meninggal akibat tekanan panas yang menyerang tubuh. Akibat dari gunung meletus ini, banyak kerugian yang dialami oleh manusia. Tidak hanya dapat menghilangkan nyawa, dampak gunung meletus juga mempengaruhi kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan pangan dan papan tidak bercukupi akibat kerusakan lahan. Belum lagi jika bencana gunung meletus juga disertai bencana-bencana lain seperti gempa bumi dan longsor. Sehingga yang menjadi korban dari bencana ini harus menata kehidupan mereka kembali. Nah, coba yang lain perhatikan, tadi teman kalian sudah mempresentasikan ya. Kira-kira dari yang dipresentasikan Siti tadi, dia menyusunnya berdasarkan apa? Berdasarkan struktur. Berdasarkan struktur, polanya berdasarkan struktur. Yang pertama mulai dari identifikasi fenomena. Yang struktur yang bagian kedua, dia menjelaskan apa Mbak Siti tadi, Mas? Rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian. Dan yang terakhir tadi, Mbak Siti juga menjelaskan tentang Ulasan. ulasan ya. Yang lain juga seperti ini menyusunnya. Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Nanti Bu Lia lihat semuanya ya. Ada yang mau menanggapi dari hasilnya Siti tadi kira-kira? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nah, hampir sama ya semuanya. Ya, Bu. Nah, baiklah anak-anak ya. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Alhamdulillah tidak, Bu. Jelas tidak anak-anak? Pembelajaran hari ini kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah jelas. Nah, yuk sekarang kita masuk ke bagian penutup ya. Anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang teks eksplanasi, struktur, dan ciri kebahasaan. Nah, tentang teks eksplanasi, struktur, dan ciri kebahasaan, serta menyajikan teks eksplanasi secara tulis dan lisan. Nah, strukturnya ada apa saja? Identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Nah, pintar. Ada identifikasi fenomena, ada rangkaian kejadian, dan ulasan. Setelah itu kita kebahasaannya tadi mempelajari apa saja anak-anak? Istilah ilmiah, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kalimat benda jenis fenomena. Nah, bisa dipahami ini tadi? Bisa. Bagaimana Bisa. pembelajaran ini tadi, menarik bukan anak-anak? Ya, Bu. Tertarik tidak kalian dengan pembelajaran hari ini? Tertarik, Bu. Nah, setelah mengerjakan tugas-tugas ini tadi, adakah kesulitan yang kalian hadapi? Alhamdulillah semuanya jelas, Bu. Alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Jelas semua, Bu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Enggak, Bu. Nah, alhamdulillah. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang teks persuasif. Ya, Bu. Baik anak-anak, semoga pembelajaran ini tadi dapat bermanfaat buat kalian ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan Bu Ria. Bu. Tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajar. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.